Allah melalui ayat ini menerangkan ketika bertamu ke rumah Rasulullah hendaknya memakai akhlak yang baik, jangan sampai menyebabkan Nabi dan keluarganya merasa tidak enak. Dan ayat ini sebagaimana penjelasan ulama tafsir tidak hanya berlaku kepada Rasulullah tapi juga berlaku kepada umum orang-orang mukmin termasuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 7 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini pada surat Al-Ahzab ayat 53. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadits. Inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Wa ma kana lakum an tu'dzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dzalikum kana indallahi azima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kalian diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu memasak makanannya. Tetapi jika kalian diundang, maka masuklah. Bila selesai makan, keluarlah kalian tanpa asik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Lalu Nabi malu kepada kalian untuk menyuruh kalian keluar. Sedangkan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kalian meminta sesuatu keperluan kepada mereka, yakni istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Kalian tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak pula boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah dia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang sangat penting terutama bagi kita bersama. Karena kalau dalam banyak kitab tafsir
Ayat ini adalah ayat yang menerangkan adab seseorang masuk ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asbabun nuzul atau latar belakang daripada turunnya ayat ini, ulama tafsir hampir sepakat bahwasanya Rasulullah ketika beliau menikahi Zainab binti Jahsy, maka Rasulullah itu beliau mengundang para sahabat-sahabat. Cuma sahabat-sahabat itu nggak pulang-pulang. Acara sudah selesai, makan-makan sudah selesai, sahabat itu nggak pulang-pulang. Nabi kemudian beliau masuk, bangkit dari duduknya. Sahabat ada yang bangkit, tapi masih ada 3 orang yang tetap di sana terus. Nabi mau menyuruh mereka pulang, Nabi yang nggak tega. Tapi kalau dibiarkan mereka itu nggak tahu diri. Maka Allah menurunkan ayat ini, adab ketika di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya seseorang dia tidak diperkenankan untuk masuk ke rumah Nabi kecuali ketika diundang oleh Nabi. Di dalam tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili, beliau menerangkan berdasarkan ayat ini bahwasanya seseorang dia tidak diperkenankan masuk ke rumah Rasulullah fi kullil ahwali illa fi hali kaunikum maskubina bil idni. Nggak boleh setiap ada masalah langsung datang ke rumah Nabi, setiap ada persoalan langsung datang ke rumah Nabi tanpa ada izin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi itu banyak sekali, tapi karena saking cintanya kadangkala semua permasalahan itu bermuara kepada Rasulullah. Lah ini kan nggak etis juga. Rasulullah punya keluarga, Rasulullah punya istri. Masa waktunya untuk semuanya, tapi anak dan istrinya tidak memiliki waktu khusus atau privasi. Makanya tidak boleh semua hal itu dibawa kepada Rasulullah. Satu contoh, kalau sekarang ada ustadz, dia ahli Quran, dia ahli hadis, dia ahli tafsir, dia ahli fikih, tapi yang datang permasalahan hutang, yang datang permasalahan keluarga, yang datang permasalahan itu kan gak nyambung. Semestinya kalau masalah agama ini hukumnya bagaimana, datang ke ustadz. Kalau masalah kesehatan datang ke dokter, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena orang sudah terlanjur senang kepada Rasulullah, semuanya pingin disampaikan kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini agar para sahabat memiliki adab ketika di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disampaikan oleh ulama-ulama tafsir mensikapi ayat ini, bahwasanya ayat ini memang wahadza adabun amun la yaktasiru 'alan nabi wa innama yashmalu sairul mu'minina. Ayat yang diturunkan ini memang berkaitan Rasulullah, tapi hukum dalam ayat ini umum kepada semua orang mukmin. Kita ketika bertamu ke rumah orang, hendaknya kita juga harus tahu diri. Jangan sampai tuan rumah sudah merasa nggak nyaman, kita masih asik berada di rumah tersebut. Makanya kalau di dalam kitab fikih yang kecil, contohnya kitab Sulam Taufik, masuk ke rumah orang tanpa izin itu haram. Mengintip di dalam rumah tanpa izin itu haram. Apalagi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sahabat-sahabat yang masih berada di dalam rumah Nabi itu, Nabi kan gak enak, sudah sekian lama waktunya untuk para sahabat. Beliau setelah melaksanakan walimah akad nikah dengan Zainab binti Jahsy, dia berada di dalam kamar,
keluarganya juga berada di dalam, Nabi tidak menemui mereka karena para sahabat ini masih gak mau keluar. Makanya ini penting sekali untuk kita perhatikan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang menerangkan adab kita ketika berada di rumah seorang mukmin. Jangan sampai ketika kita bertamu, kita malah menyebabkan tuan rumah tidak enak. Seperti halnya Rasulullah mau mengusir, ini Nabi tidak akan tega melakukan itu. Tapi ketika dibiarkan, sahabat itu masih terus asik ngobrol hal-hal lain di dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya dalam ayat ini ditegaskan bahwasanya wala antangkihu azwajahu mim ba'dihi abada, dan jangan kalian menikahi istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi selamanya. Tidak ada orang yang derajatnya menyamai Rasulullah. Maka istri-istri Rasulullah setelah Nabi wafat itu tidak boleh dan tidak bisa dinikahi oleh siapapun. Zainab setelah Nabi wafat, dia tidak ada yang berani menikahinya. Janda-janda Rasulullah itu maka disebut Ummul Mukminin, ibunya semua orang-orang mukmin. Kenapa? Karena ini istri Rasulullah. Setelah Nabi wafat, maka tidak diperkenankan bagi siapapun untuk menikahi istri-istri Nabi. Nah, ini merupakan satu ketetapan Allah untuk memuliakan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya kalau istri Nabi nanti setelah Nabi wafat dinikahi oleh sahabat, kan turun derajat. Makanya ini bentuk Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah dan kepada istri Nabi, sekaligus Allah menerangkan, karena Nabi sendiri nggak mungkin menerangkan ini karena Nabi nggak enak. Allah melalui ayat ini menerangkan ketika bertamu ke rumah Rasulullah hendaknya memakai akhlak yang baik, jangan sampai menyebabkan Nabi dan keluarganya merasa tidak enak. Dan ayat ini sebagaimana penjelasan ulama tafsir tidak hanya berlaku kepada Rasulullah, tapi juga berlaku kepada umum orang-orang mukmin termasuk kita semuanya. Nah, ini semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.